Tokopedia, NIM 240201077, kelas SIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas pembuatan form CRUD menggunakan framework. Nah, di sini saya menggunakan framework Laravel dengan tema form saya yaitu form data siswa. Penjelasan pertama yaitu mengenai cita-cita saya. Saya lebih tertarik ke front end developer karena saya tertarik membuat desain yang menarik, modern, interaktif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan front end dan back end. Kalau front end itu bagian tampilan website yang langsung dilihat oleh pengguna, seperti halaman, tombol, warna, menu. Kemudian kalau back end itu bagian sistem yang bekerja di belakang layar, seperti menyimpan data, memproses data, kemudian menghubungkan website dengan server atau database. Nah, kalau front end itu biasanya menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kalau back end biasanya menggunakan PHP, Laravel, Node.js, dan lain sebagainya. Kemudian saya ini kan mau menggunakan framework Laravel. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka di file ini, kemudian saya sudah meletakkannya di sini. Kemudian klik cmd, enter, lalu kita ketikkan composer, create project Laravel, lalu nama projectnya apa. Di sini saya mau kasih nama misalnya data siswa, enter. Kita tunggu sampai proses installingnya selesai. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai.
sini saya ketikkan dir, kemudian enter. Lalu kita kalau kita ingin membuka projectnya itu caranya ketikkan cd, kemudian sama nama foldernya ini tadi apa. Tadi punya saya data siswa, enter. Nah, artinya sudah bisa dibuka. Kemudian kita buka VS Code nya, kita open folder data siswa ini, select folder. Nah, ini sudah terbuka ya. Langkah pertama yaitu kita cari rootesnya ini, kita klik di web PHP. Nah, ini kan sudah ada, saya juga sudah mempunyai codingan web.php. Ini kita salin saja, kemudian kita kopikan di ini, di VS Code nya kita save. Lalu langkah kedua yaitu kita ke resource ini, kita cari view. Di sini kita buat foldernya. Saya membuat folder student, kemudian di enter. Nah, di folder student saya membuat file lagi namanya index.blade.php, enter. Di sini saya akan kopikan lagi codingan ini. Kita save. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buat controllernya. Caranya view kan di sini. Nah, ini kan kemudian kita ke terminal ini, kita ketikkan php artisan make controller student controller, enter. Nah, ini sudah terbuat di sini controllernya. Kemudian kita isikan codingannya. Kita isi codingannya dengan codingan yang ada di sini. Di sini saya juga sudah membuat codingan student controller. Lalu kita salin, kemudian kita save. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat CSS nya. Caranya di public ini kita buat folder, klik new folder, lalu kita buat folder namanya CSS, enter. Nah, di folder CSS ini kita buat file namanya style.css. Caranya klik kanan, new file, style.css, enter. Kita kopikan lagi codingannya. Kita save. Nah, di folder public juga ini kita buat JavaScript-nya. Caranya sama seperti CSS tadi. Kita buat foldernya terlebih dahulu, JS. Kemudian di folder JS ini kita buat file namanya main.js. Kita kopikan lagi codingannya. Nah, sudah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi dari web.php ini. Web.php ini digunakan membuat web PHP ini apa ya namanya ya, pokoknya dia itu untuk menampilkan data, menyimpan data, mengedit data, dan
mengupdate data. Nah, ini kan ada route get ini ya. Ini fungsinya itu untuk menampilkan halaman utama. Kemudian route post save ini digunakan untuk menyimpan data siswa. Kalau route edit ini digunakan untuk mengambil route edit. Kalau delete ini hapus, untuk menghapus data siswa. Nah, kalau route edit ini untuk mengambil data yang ingin diedit. Kemudian route post update ini untuk mengupdate data siswa. Nah, selanjutnya di index.blade.php ini digunakan untuk membuat tampilan website seperti from input, kemudian tabel datanya, lalu tombol simpan, edit, dan juga hapus. Nah, di sini ini link rel ini adalah untuk memanggil CSS tadi agar tampil. Kemudian di style.css ini adalah untuk mempercantik halamannya. Kalau main.js ini untuk halamannya itu agar lebih interaktif gitu, kayak notifikasi kalau seumpama ingin menghapus apakah oke atau batal. Selanjutnya di student controller ini adalah, nah ini tuh untuk membuat kelas controller bernama student controller ini. Kemudian public function index ini fungsinya untuk menampilkan halaman utama. Lalu return view student index ini untuk menampilkan halaman index.blade.php yang tadi ini. Lalu nah, seperti ini. Kalau main.js ini untuk menampilkan pesan pada konsol browser. Kalau CSS ini untuk mempercantik. Kemudian selanjutnya yaitu kita coba jalankan project ini. Caranya kita coba jalankan. Sebentar ini. Nah, kita coba menjalankannya, yaitu dengan caranya klik view terminal, kita ketikkan PHP Artisan Server. Nah, kalau sudah ada muncul ini, kemudian kita pergi ke Chrome, lalu kita seperti ini, enter, kita tunggu. Nah, ini sudah tampil formnya, kita coba untuk isi.
tempat layani tuber agama Islam, nama lengkap lalu tanggal 12/9/2000, pertemuan, nomor telepon ini, nama orang tua, Edi, kelas, email, email.com, pekerjaan orang tua, petani, alamat lengkapnya Banyuwan, Tuban. Kita simpan datanya. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita coba untuk mengedit. Kita edit. Nah, kita editnya di bagian tempat lahir. Kita ganti dari Tuban menjadi Bojonegoro. Kemudian kita update. Nah, kita lihat apakah terupdate atau tidak. Nah, di sini ya terupdate, artinya kita berhasil untuk mengedit data tersebut. Lalu kita untuk coba dihapus ini. Nah, ini adalah fungsi dari JavaScript tadi. Sudah di sini terhapus, artinya sudah berhasil. Ciri khas dari framework Laravel ini menggunakan konsep MVC atau Model View Controller, memiliki ini file blade ini dan menggunakan perintah PHP Artisan Server ini. Nah, Laravel ini sangat membantu dalam membuat aplikasi CRUD karena lebih cepat, rapi, modern, dan dapat dikembangkan. Kemudian cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.